Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa atimul hajja wal umrata lillah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faman lam yajid hadyan falyasum salasata ayyam fil hajji wa sab'atan inda raja'a ila ahlihi. Rawahu Syaikhani. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin al-alim al-ulama asy-syekh masyaikhana, sahabat dan pecinta dakwah rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Kita masih bisa beraktivitas. Insyaallah kita gunakan untuk taat, memperkuat iman dan takwa dengan ngaji. Ta'allamu, belajar dan belajar. Salawat ma'assalam terlimpah curahkan ke junjungan alam khatimul anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan pengikutnya ila akhir zaman. Sahabat santrin wa santriat rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang waddima'ul wajibah fil ihram, dam yang wajib dibayar ketika ihram. Ada pelanggaran-pelanggaran khusus yang dikenakan dam. Ada 5 tempat yang harus kita pahami. Ahaduha ad-damul wajib bitarkin nusuk, yaitu dam wajib karena meninggalkan ibadah haji. Nusuk di sini diartikan 3. Yang pertama, nusuk damut tamattu, yaitu dam ketika melakukan haji tamattu dan haji qiron. Kami ulas sedikit apa itu haji tamattu. Tamattu itu mendahulukan umroh baru haji. Qiron satu ibadah diniatkan haji dan umroh. Ketika melakukan semacam ini dikenakan dam. Yang kedua, tertinggal wukuf di Arafah. Yang ketiga, melakukan pelanggaran, meninggalkan kewajiban haji. Bukan rukun haji ya, tapi kewajiban haji. Damnya di sini wahua alat tertib, yaitu berurutan. Yang pertama, syatun, nyembelih 1 kambing. Kapan waktu yang paling utama? Di Yaumun Nahar, tanggal 10. Bila tidak mampu, memang tidak mampu atau tidak ada kambing di situ, atau dia nggak punya ongkos untuk membeli kambing, fasyamu syarasati ayyamin wa salasatun fil haji wa sab'atun inda raja'tum, yaitu kewajiban puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci Mekah, 7 hari berada di tanah air, misalnya Indonesia, berarti 7 hari dilakukan di Indonesia. Insyaallah jelas ya damnya. Ini berurutan. Tidak boleh puasa sebelum dia mampu untuk dam kambing. Kalau mampu kambing, wajib kambing. Bila tidak mampu, baru puasa 10 hari. 3 di tanah suci Mekah, 10 di tanah air. Yang paling utama, usahakan ya, tanggal 6 Dzulhijjah, 6, 7, 8 ya. Nanti setelah 3 hari selesai baru ke tanah air.
andai kata puasanya di tanah suci Mekah Mukarramah sampai 10 hari, maka dihitung yang sah dalam membayar dam itu hanya 3 hari. Sedangkan 7 hari tidak berlaku. Karena apa? Ayatnya jelas. Sab'atun inda roja'tum. 7 hari itu dilakukan di tanah air. Insya Allah yang pertama. Yang kedua, ad-damul wajib bil halqi wa tarofuh, yaitu dam yang wajib sebab cukur. Ini bukan tahallul ya, maksudnya dia mungkin sisir rambut, rontok rambutnya, atau memang sengaja digunting rambutnya sebelum tahallul. Dan tarofuh, tarofuh itu memotong kuku, menggaruk-garuk sehingga terkupas kulitnya, itu tarofuh. Maka dikenakan dam alat takhir wa takdir. Maksudnya disuruh untuk memilih opsi-opsi tertentu. Di sini dijelaskan boleh potong kambing satu, atau saumu salasati ayyamin walau mutafarriqon, atau boleh 3 hari berpuasa walaupun itu terpisah-pisah. Tanggal 1, setelah itu tanggal 5, tanggal 7 dan sebagainya. Boleh, tidak masalah. Dan opsi yang ketiga, atau memberikan sodakoh dengan 3 sok atas 6 fakir miskin. Berarti 1 fakir miskin dikenakan setengah sok. Kalau Indonesia 1 sok berapa? 2,5 kilo, itu dibulatkan. Berarti 2,5 kilo dibagi 2, dibagiin 3 sok ini untuk fakir miskin di tanah haram. Insya Allah kelihatannya udah jelas. Santai ngaji itu nggak perlu tegang, yang kurang jelas tanyakan saja, kita ambil intinya poinnya. Di sini disuruh untuk memilih, tidak harus kambing, kalau kambing kan terlalu berat, dan tidak harus puasa 3 hari, boleh saja kita punya 3 sok. Kalau berarti 1 sok itu kan ada 2,5 kilo, 2 sok ada 5 kilo, berarti 3 sok 7,5 kilo itu dibagiin fakir miskin di sana. Yang ketiga, bil ihsar, ad-damul wajib bil ihsar, yaitu dam yang wajib diberikan karena terhalang ibadah haji dan umroh. Kami contohkan di sini dalam kitab Iqna, buka saja yang punya kitabnya 228. Di situ sudah jelas ihsar, ada kalanya ditahan, tidak diperbolehkan meneruskan ibadah haji, atau mungkin di pertengahan jalan terhalang, belum sampai ke tanah suci Mekah sudah terhalang, atau yang ibadah haji itu budak, sayyidnya bilang sorry kamu nggak boleh ibadah haji, padahal udah setengah nih, ya nggak haji. Atau terhalangnya itu karena status sebagai istri, suami bilang, dek kamu di sini fitnah, nggak usah teruskan hajimu, ya nurut kata suami. Yang bisa jadi status ayah kepada anaknya, nak saya sakit nggak bisa ngapa-ngapain, tolong tungguin ayah. Kewajibannya anak harus berbakti kepada orang tua, itu juga ihsar. Atau statusnya itu sebagai orang yang berhutang, ditagih sama orang yang menghutangin. Pas waktu itu ada dananya pas-pasan. Orang yang punya hutang, yang menghutangi itu minta terus, maka hajinya bisa terpotong, terputus, maka kewajibannya memberikan hutangnya.
Bagi yang ihsar, yang terhalang dalam ibadah haji atau umroh, dikenakan damut tartib, yaitu dam berurutan. Jadi opsi pertama lakuin dulu, kalau nggak mampu opsi kedua, nggak mampu opsi ketiga. Ini tertib. Dikenakan yang pertama, ya, syatun, nyembelih satu kambing. Kalau tidak ada, memang nggak ada kambing di sana, misal, bisa digantikan dengan to'amun biki mati syati, yaitu harganya berapa, dibeliin makanan, setelah itu dibagi-bagiin oleh fakir miskin tanah haram. Saya ulang kembali, yaitu yang pertama nyembelih kambing. Kambingnya nggak ada misalnya, boleh diganti dengan makanan yang seharga kambing tersebut dan disedekahkan ke fakir miskin tanah haram. Kalau tidak mampu, misalnya tidak mampu nih nyembelih kambing atau tidak mampu memberi makanan, maka fa'in aja ya anit to'am soma haisu sya'a an kulli muddin yauman. Bila tidak mampu untuk memberikan makan, maka satu mud itu satu hari berpuasa. Harganya kambing berapa? Kalau di Batam itu 2,5 juta atau 3 juta. Kalau di Jawa murah tuh, 1,5 juta itu sudah dapat kambing. Uang tersebut 2,5 juta ini dibeliin makanan pokok, ada berapa mut? Lah, satu mutnya itu satu puasa. Pilih yang mana? Jadi jangan sembarangan ya kalau kita ibadah haji. Betul-betul harus kuatkan niat, jangan sampai lengah, ya. Kalau tidak mampu untuk berpuasa, walahu intiqalu ila saum. Kalau tidak mampu berpuasa, ya ini namanya kewajiban ya. Jadi kami ulang ya, yang pertama kambing. Kalau nggak mampu beli makanan, kalau nggak mampu lagi puasa satu mudnya satu hari. Masya Allah. Yang keempat sekarang, adamul wajib biqatli saidi, yaitu dam yang wajib diberikan sebab berburu. Biqatli saidi, hewan buruan kita tembak. Misal di situ ada kambing, kita tembak, sut, mati. Atau kita pukul, mati. Dikenakan dam. Ya, damnya apa? Damnya itu alat takhir, boleh memilih. Kalau yang dibunuh itu ada bandingannya, misalnya kambing, maka damnya kambing. Yang dibunuh sapi, damnya sapi. Ya, ini ada pengecualian. Tapi kalau membunuh merpati, itu damnya unta loh, badanah. Lebih berat kan? Hanya khusus hamam, yaitu merpati. Bila terjadi seperti ini, maka dikasih opsi dalam memberikan dam. Yang pertama, kalau ada misalnya membunuh sapi, maka damnya sapi. Kalau tidak ada, maka harganya sapi itu berapa? 5 juta ya kasih 5 juta. Dan disedekahkan di tanah haram. Kalau tidak mampu untuk memberikan dam tersebut dengan fulus, memberikan makanan seharga sapi, misal kalau yang dibunuh sapi ya, kalau kambing ya damnya kambing. Kalau nggak ada, ausoma angkuli muddin yauman, sama. Setiap hari puasa dengan catatan 1 mud 1 hari. 1 mud 1 hari. Berapa mud ini? Masya Allah. Awlah mislalahu, atau di situ tidak ada bandingannya. Seperti belalang atau binatang-binatang kecil yang lain, kelinci misalnya kalau ada, maka harga kelinci itu berapa,
itulah sebagai dam. Kecuali hamam tadi ya, merpati. Kalau merpati wajib badanah. Tapi selain merpati, misalnya nggak ada bandingan seperti hewan-hewan yang lain, maka damnya adalah harga dari binatang tersebut. Jelas? Yang kelima, ini yang sangat berat nih. Jangan berani-berani ketika ibadah haji atau umroh bil wat'i. Ad-damul wajib bil wat'i, yaitu dam yang wajib diberikan ketika hubungan intim bil wat'i, baik resmi maupun ilegal. Maksudnya zina. Alat tertib di sini berurutan. Wajib yang pertama, kalau nggak mampu baru kedua, kalau nggak mampu baru ketiga. Fayajibu bihi badanatan, wajib unta badanah. Unta harganya berapa, 15 juta atau berapa, itu tanah suci Mekah. Kalau Indonesia kan nggak ada. Kalau tidak mampu, fa illam yajib fabaqaratun, satu sapi. Kalau tidak mampu, fasab'un minal ghanami, 7 kambing. Kalau tidak mampu, fa illam yajib qawwama biqimatiha ta'aman. Kalau nggak mampu, maka wajib membayar harga. Misalnya harga sapi berapa, atau harga di sini harga unta ya, diberikan makanan, disodakohkan di tanah suci Mekah. Kalau tidak mampu, misalnya tidak mampu, betul-betul nggak mampu, wah ini banyak puasa ini. Fa illam yajib soma an kulli muddin yauman. Dibeliin makanan, dikira-kirakan dapat berapa ton harga badanah unta tersebut, nanti dihitung satu mudnya 1 hari. Ya Allah. Insya Allah jelas. Kami ulang ya, ini closing yang terakhir. Berarti di dalam dam itu ada 4. Ya, tadi kan 5 secara general. Ini secara khususnya lagi di dalam kitab Iqna bisa dibuka di situ. Al-Rabi'u di sini dijelaskan, bisa dibuka halaman mana nih? Yang terakhir di halaman 233 kitab Al-Iqna, bahwa al-hasilud dima' tarji'u ila bi'tibari hukmiha ila adbari aqsamin. Dam yang dikembalikan pada hukumnya itu ada 4 opsi, ada 4 pembagian. Yang pertama damu tartib, berurutan. Yang kedua adalah damu tartib wa ta'dil, tartib wa takdir. Damu tartib wa ta'dil. Yang ketiga damu takhyir wa takdir. Yang keempat damu takhyir wa ta'dil. Tadi keterangannya bisa diputar-putar lagi nanti, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Intinya jangan berani-berani meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun, kewajibanmu mengqadha tahun berikutnya. Kalau wajib ditinggalkan, hanya dikenakan dam, hajimu tetap sah. Kalau sunnah tak masalah, dilakuin dan tidak ngefek, hanya saja pahalanya berkurang. Tapi kalau menghilangkan rambut, sehelai rambut, dam. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini sebagai acuan, ayo kita bersama-sama berjuang. Kalau kita nggak mampu untuk memberikan pemanaan, pemahaman, cukup senang dengan alim ulama. Ittabi'ul ulama fa innahu siraju ummati. Ikuti ulama sebab ulama adalah lampunya umat. Syukran wal affa alaikum idza tujadil khata'. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.